Peristiwa-peristiwa yang dilalui pada waktu itu, Nabi Khidir alaihissalam melihat dengan ilmunya, dengan cahayanya. Makanya Nabi Khidir tadi berkata kepada Nabi Musa, "Aku melakukan itu semua, peristiwa itu semua bukan kemauanku sendiri." Artinya, bukan berdasarkan kepada kebodohan, bukan berdasarkan kepada nafsu yang tidak baik, tetapi adalah berdasarkan kepada ilmu, yang melihat dengan ilmu, dengan cahaya, dengan kemampuan dirinya. Kalau kita membahas ilmu laduni, kalau kita bercerita tentang ilmu laduni, hati dan pikiran kita langsung tertuju kepada satu sosok nabi, seorang sosok nabi, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Beliau yang sering kita kait-kaitkan dengan kemampuan laduni. Beliaulah yang sering kita kait-kaitkan dengan ilmu laduni. Sesungguhnya Nabi Khidir alaihissalam namanya adalah Balya bin Malkan. Konon beliau katanya menguasai lautan. Dan apabila beliau naik ke daratan dan menginjak rerumputan yang sudah kering, maka rerumputan itu akan menghijau kembali, akan hidup kembali. Nah, karena itulah beliau disebut atau mendapat sebutan dengan Khidir, nama Khidir. Nah, kembali kita kepada bahasan ilmu laduni. Nah, di dalam bahasan ini kita akan melihat kisah atau cerita ribuan tahun silam. Jadi Tuhan muat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu kisah atau cerita antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nah, di dalamnya ini berkaitan dengan kemampuan laduni, berkaitan dengan ilmu laduni, di mana Nabi Khidir alaihissalam beliau mempunyai kemampuan laduni, mempunyai ilmu laduni, dan Nabi Musa pada saat itu belum mempunyai kemampuan laduni. Pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam merasakan dirinya itu lebih berilmu, lebih soleh dibanding yang lain pada saat itu. Nah, kemudian Tuhan memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa ada seseorang, ada hamba yang lebih berilmu, lebih tinggi ilmunya daripada Nabi Musa, lebih soleh daripada Nabi Musa. Nah, setelah Nabi Musa mendapatkan pemberitahuan itu daripada Tuhan, Nabi Musa berkeinginan sekali untuk menjumpai orang tersebut. Dan Nabi Musa memohon petunjuk kepada Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk kepada Nabi Musa. Kalau Musa mau menjumpai orang itu, Nabi Musa harus menuju ke suatu tempat, yaitu pertemuan dua lautan. Dan Nabi Musa harus membawa ikan. Di mana nanti kalau ikan itu lompat dari tempatnya atau hilang, nah disitulah tempat adanya orang yang dimaksud itu, atau Nabi Khidir itu. Singkat cerita, Nabi Musa mengumpulkan bekal-bekal untuk di perjalanan nanti. Dan Nabi Musa mengajak satu orang temannya, itu salah satu dari murid-muridnya, salah satu dari santri-santrinya. Kemudian mereka berangkat dan Nabi Musa berkata kepada muridnya, kepada temannya itu, kepada yang menemaninya, "Untuk menemui Nabi Khidir, aku tidak akan berhenti berjalan sampai kepada pertemuan dua lautan itu. Atau aku akan berjalan bertahun-tahun asalkan aku bisa berjumpa, bisa menemui Nabi Khidir alaihissalam." "Baik Tuan Guru kalau begitu," kata santrinya itu. Lalu mereka berjalan sudah sangat jauh, dan ketika mereka berjalan tepat pada pertemuan dua lautan itu, dan ikannya itu melompat dari tempatnya dan mencari jalan ke laut.
Akan tetapi Nabi Musa dan santrinya itu dan muridnya itu lupa atau lalai, tidak menyadarinya bahwa ikannya itu sudah melompat mencari jalan ke laut. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanannya sehingga sampai ke suatu tempat mereka sudah merasakan letih, sudah merasakan lelah. Nah, mereka di situ berhenti untuk makan, untuk istirahat. Nah, setelah mereka makan, setelah mereka istirahat, muridnya itu menceritakan. Dia teringat, dia tersadar bahwa ikan itu sudah lompat, sudah hilang, sudah lompat mencari jalan ke laut. Nah, muridnya itu bercerita kepada Nabi Musa bahwa ikan itu sudah tidak ada, sudah hilang, sudah lompat ke laut dengan dekat batu yang besar itu tadi. Nah, Nabi Musa berkata, nah itu adalah tempat yang kita maksud, itu adalah tempat yang kita tuju. Nah, karena itu, mari kita menuju tempat tersebut. Kemudian mereka berdua menuju tempat itu, dan di sana mereka menemui dan bertemu, ya, bertemu dengan seorang sosok. Nah, itulah yang dimaksud adalah Nabi Khidir alaihissalam. Setelah mereka berbincang, kemudian Nabi Musa alaihissalam mohon kepada Nabi Khidir, wahai Tuan Guru, bolehkah hamba ikut bersama Tuan Guru supaya Tuan Guru mengajarkan ilmu kepada hamba supaya menjadi petunjuk buat hamba. Terima kasih Musa. Baik Musa kalau begitu, akan tetapi sanggupkah kamu nanti bersabar bersamaku? Karena nanti akan ada peristiwa-peristiwa di mana pengetahuanmu Musa, pengetahuanmu, ilmumu belum cukup untuk melihat peristiwa itu. Bagaimana Musa? Kata Nabi Khidir. Nabi Musa menjawab, insya Allah Tuan Guru saya sanggup bersabar. Kata Nabi Khidir, bagaimana kamu Musa mau bersabar, sedangkan pengetahuanmu, ilmumu belum cukup untuk melihat peristiwa-peristiwa nanti itu. Lalu Nabi Musa meyakinkan Nabi Khidir alaihissalam, wahai Tuan Guru, insya Allah Tuan Guru nanti akan mendapati aku, akan mendapati hamba, akan melihat hamba, seorang yang sabar, dan hamba tidak akan menentang apapun urusan dengan guru. Kalau begitu baik Musa, kata Nabi Khidir. Nabi Khidir melanjutkan ceritanya, dan apabila kamu Musa ingin bersamaku, maka janganlah kamu nanti menanyakan sesuatu hal apapun kepadaku, sampai aku nanti yang menjelaskannya. Baik, terima kasih Tuan Guru, kata Nabi Musa. Kata Nabi Khidir, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya sudah jauh sampai kepada suatu tempat. Nah, di sana mereka mendapati perahu. Kemudian mereka menaikinya dan Nabi Khidir melubangi perahu itu. Nah, disitulah Nabi Musa melihat Nabi Khidir melubangi perahu itu, dia terheran-heran. Nabi Musa berkata di dalam dirinya, di dalam diri sendiri, inilah orang yang lebih berilmu daripada aku. Inilah orang yang lebih soleh daripada aku. Tetapi kenapa perbuatannya itu merusak barang orang lain, merusak perahu orang lain? Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Khidir, wahai Tuan Guru, kenapa Tuan Guru melubangi perahu ini? Bukankah Tuan Guru berkeinginan untuk menenggelamkan penumpangnya nanti? Sungguh Tuan Guru telah melakukan perbuatan yang sangat salah. Kata Nabi Musa. Nabi Khidir menjawab dengan tersenyum, sambil tersenyum. Wahai Musa,
Bukankah sudah aku katakan tadi bahwa kamu tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Nabi Musa berkata, "Ampun Tuan Guru, janganlah Tuan Guru menghukumi hamba karena kelalaian hamba, dan janganlah Tuan Guru membebani hamba dengan kesusahan, dengan kesulitan dalam urusan-urusan hamba." Baik Musa, terima kasih Musa. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Mereka melanjutkan perjalanannya sudah jauh. Mereka sampai ke suatu tempat dan mereka mendapati di situ seorang anak kecil. Lalu anak kecil itu dibunuhnya oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa tambah terheran-heran, tambah terkaget-kaget melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa berkata-kata sendiri, "Ini adalah orang yang lebih tinggi ilmunya daripada aku. Ini adalah orang yang lebih soleh daripada aku. Tetapi kenapa perbuatannya sangat bertentangan dengan yang telah apa aku dapatkan? Dia membunuh seorang anak kecil." Lalu Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, "Wahai Tuan Guru, kenapa Tuan Guru membunuh anak kecil seperti ini yang masih bersih, yang masih suci jiwanya, bukan karena dia membunuh orang lain? Kenapa Tuan Guru membunuhnya? Sungguh Tuan Guru telah berbuat yang sangat ingkar." Nabi Khidir menjawab sambil tersenyum, "Wahai Musa, bukankah sudah aku katakan tadi bahwa kamu tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Nabi Musa berkata, "Ampun Tuan Guru, apabila hamba bertanya lagi suatu urusan setelah ini, maka Tuan Guru boleh melarang hamba supaya tidak ikut bersama Tuan Guru." Baik Musa, terima kasih Musa. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, kata Nabi Khidir. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya hingga ke suatu qaryah, ke suatu daerah, ke suatu desa. Dan di situ mereka mendapatkan sebuah gubuk yang hampir roboh, yang mau terjatuh. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam memperbaiki, menegakkan kembali dinding atau gubuk itu sehingga tegak kembali, sehingga kuat kembali. Nabi Musa terheran-heran sehingga dia merasakan sesuatu yang kurang berkenan di dalam hatinya selama dia mengikuti Nabi Khidir alaihissalam. Banyak hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dia pelajari selama ini, sehingga dia memohon diri untuk berpisah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Berkata Nabi Musa, "Ampun Tuan Guru, apabila hamba tidak sopan, hamba mohon pamit, hamba mohon berpisah dengan Tuan Guru. Jadi hamba sampai di sini saja." Nabi Khidir menjawab dengan tersenyum, "Wahai Musa, terima kasih Musa. Baik Musa, mungkin inilah waktunya untuk berpisah kita. Namun sebelum kita berpisah, aku akan menjelaskan terlebih dahulu peristiwa-peristiwa tadi yang kamu tidak sanggup bersabar terhadapnya." "Baik Tuan Guru, terima kasih Tuan Guru," kata Nabi Musa. Lalu Nabi Khidir melanjutkan ceritanya, melanjutkan perkataannya. "Wahai Musa, adapun perahu tadi itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut itu. Aku berkehendak melubangi perahu itu karena aku lihat di depan sana ada raja yang akan merampas setiap perahu kepunyaan orang miskin yang berada di situ. Maka aku lubangi perahu itu
supaya tidak dirampas oleh raja itu. Baik Tuan Guru, terima kasih Tuan Guru atas penjelasannya, kata Nabi Musa. Dan Nabi Khidir melanjutkan ceritanya. Wahai Musa, adapun anak kecil yang aku bunuh tadi itu, aku lihat apabila dia nanti sudah besar, sudah dewasa, anak itu nanti akan memaksa orang tuanya yang mukmin, yang beriman, yang soleh itu kepada kesesatan, kepada keingkaran. Nah, maka aku bunuh anak itu dan aku berharap bahwa Tuhan akan mengganti dengan anak yang lebih baik, yang lebih bersih, lebih suci lagi, dengan anak yang lebih menyayangi nanti orang tuanya itu. Baik Guru, terima kasih Guru atas penjelasannya, kata Nabi Musa. Lalu Nabi Khidir melanjutkan ceritanya. Wahai Musa, adapun gubuk yang mau ambruk, mau jatuh yang sudah reot itu adalah milik 2 orang anak yatim. Dulu orang tuanya adalah orang yang beriman, orang tuanya orang yang soleh. Lalu orang tuanya meninggalkan harta di bawah gubuk ini. Nah, maka aku perbaiki, tegakkan kembali gubuk ini. Nah, supaya nanti sudah besar dan Tuhan berkehendak, kalau sudah besar, sudah dewasa, kedua anak itu nanti bisa mengeluarkan apa yang disimpan di bawah gubuknya itu sebagai karunia daripada Tuhan. Itulah Musa, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Dan aku melakukan semua itu bukan berdasarkan kepada kemauanku sendiri. Saudara sekalian dimanapun berada, itu adalah cerita kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam tentang kemampuan laduni, tentang ilmu laduni, di mana Nabi Khidir sudah mampu melihat segala sesuatu. Artinya Nabi Khidir sudah mempunyai kemampuan laduni, sudah memiliki ilmu laduni. Sedangkan Nabi Musa pada waktu itu belum memiliki kemampuan laduni. Peristiwa-peristiwa yang dilalui pada waktu itu, Nabi Khidir alaihissalam melihat dengan ilmunya, dengan cahayanya. Makanya Nabi Khidir tadi berkata kepada Nabi Musa, aku melakukan itu semua, peristiwa itu semua bukan kemauanku sendiri. Artinya bukan berdasarkan kepada kebodohan, bukan berdasarkan kepada nafsu yang tidak baik, tetapi adalah berdasarkan kepada ilmu, yang melihat dengan ilmu, dengan cahaya, dengan kemampuan dirinya. Itulah adalah kisah yang dimuat di dalam Al-Quranul Karim. Ini adalah pelajaran buat kita semua sekarang dan untuk kedepannya nanti. Nah, dengan adanya kisah yang dimuat di dalam Al-Quranul Karim itu jelas bahwa ilmu laduni itu adalah ada. Dan sesungguhnya siapapun bisa memiliki kemampuan laduni. Siapapun bisa mempunyai ilmu laduni termasuk kita. Nah, asalkan kita mampu kita memahami, mempelajari diri kita sendiri. Mampu kita menghidupkan, membangkitkan diri kita sendiri. Sehingga nanti kepada suatu level, suatu tingkat, suatu tahap nanti, suatu masa bisa memiliki kemampuan laduni. Untuk obrolan sekarang ini, kiranya sampai di sini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi dan semoga saja obrolan ini ada manfaatnya dan insya Allah kita berjumpa lagi di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.